Selamat siang. Oke, baik-baik, siap ya. Oke, selamat siang Pak Adi. Selamat siang Ibu Lucy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh ya sudah menyempatkan waktu di ruang kolaborasi ini loh di tengah-tengah Iya, kesibukannya Pak Adi. sama-sama, Bu Lucy, sama-sama. Oke, ini Pak Adi, ini kan kita ngobrol nggak lama ya, sekitar 10 sampai 15 menit ke depan. Oke, Ini baik. apa nih yang akan kita obrolin nih Pak Adi? Ya, Bu Lucy, saya mau cerita tentang anak peserta didik saya di sekolah ini, Bu Lucy. Jadi di sekolah saya itu peserta didiknya kan latar belakangnya berbeda-beda gitu ya. Nah, karena latar belakangnya berbeda-beda, maka tingkat kemampuan dalam memahami materi itu juga berbeda-beda seperti itu. Iya, Nah, iya. terus saya itu kadang bingung ya, gimana caranya untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda itu. Seperti itu. Saya masih bingung apa yang harus dilakukan seperti itu. Baik. Jadi, tadi yang dari Bapak Adi sampaikan tadi ya, kalau latar belakang murid yang berbeda-beda, kondisi anak yang berbeda-beda gitu ya Pak Adi ya. Terus, Betul, betul. Pak Adi ini bingung nih bagaimana untuk, memenuhi kebutuhan belajar murid yang dengan karakter yang beraneka ragam tadi, seperti itu ya Betul. Pak Adi Iya, ya? betul sekali Bu Lucy. Mhm, mhm. Nah, apa ini yang ingin, Bapak dapatkan nih dari hasil percakapan kita siang ini Pak Adi? Ya sih, saya sih ingin mendapatkan ya, hasil dari percakapan kita ini adalah solusi dari cara untuk memberikan pengalaman belajar kepada semua siswa gitu, secara utuh gitu ya. Jadi semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sama seperti itu. Mungkin Oke. solusi bagi seperti apa, seperti itu. Oke, oke, baik. Jadi Bapak ingin harapannya nanti bisa memberikan pengalaman belajar secara utuh kepada murid ya, Betul sekali solusinya Bu Lucy, seperti betul itu. sekali. Oke Pak Adi. Nah, kendala apa nih yang dihadapi oleh Pak Adi nih untuk mencapai tujuan yang Bapak Iya, sampaikan tadi nih? kendalanya ada banyak Bu Lucy. Yang Ya, pertama tadi kan latar belakang dari siswa itu yang berbeda-beda ya. iya, Karena kan di iya. sekolah kami 80% siswanya berasal dari luar Kota Malang. Nah, Mm-mm, dengan tingkat kualitas waktu di SMP juga beragam mm-mm. gitu ya. Iya, Belum lagi sama orang tuanya juga yang beragam latar belakangnya. Jadi iya. berimbas kepada kemampuan siswanya itu sendiri seperti itu. Kendalanya Mm-mm, sih di situ mm-mm. sih karena latar belakangnya yang beragam itu seperti itu. Mm-mm, mm-mm, mm. Jadi kondisi yang beragam akhirnya berdampak pada kemampuan siswa yang beraneka ragam juga ya Pak Adi ya. Betul, Heeh, betul karena sekali Bu Lucy. iya, iya. Terus menurut Bapak Adi nih, bagaimana nih cara Bapak mengantisipasi kendala yang Bapak hadapi tadi nih? Iya, saya tertarik menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi nih kepada siswa Mhm. karena kebutuhannya berbeda-beda. Mungkin salah satu caranya adalah pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Cuma saya masih belum tahu cara untuk prakteknya seperti apa, seperti itu. Mhm, mhm, mhm. Oke, baik. Menurut Bapak, pembelajaran berdiferensiasi yang kira-kira menarik untuk anak bagaimana Bapak? Yang Iya, mungkin yang sudah Bapak praktekkan hmm, gitu? karena sekarang zamannya anak-anak itu suka nge-game ya. Jadi salah satunya adalah pembelajaran berbasis game mungkin ya. Kan kalau selama Iya. ini kita pembelajaran mungkin berbasis teks atau mungkin materinya yang diberikan secara presentasi gitu. Nah, mungkin kali ini saya tambahkan dengan berbasis game seperti itu. Iya, iya. Jadi kekinian banget ya Pak Adi ya, apalagi anak sekarang itu kan, sudah dekat sekali dengan dunia sosmed ya, gitu ya. Anak Betul sekarang itu sekali, Bu Lucy, betul, kalau betul. kita bandingkan dengan kita zaman dulu gitu ya, anak Betul. sekarang itu senang banget kalau nggak pegang HP sehari aja sudah Nah, ini iya ya, betul, betul, betul seperti itu. Jadi heeh. mereka kayak kebingungan kalau nggak megang HP malahan. Karena menjadi kebutuhan juga ya Pak Adi ya. Iya, jadi kebutuhan Oke, sekarang ini. jadi pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media, media IT tadi ya Iya Bapak ya? betul, berbasis game itu kayaknya menarik Berbasis bagi game mereka. ya, heeh, Betul. oke, oke. Oke Pak Adi, apa itu yang perlu dikembangkan selain mungkin menggunakan tadi pembelajaran berbasis game tadi apa Pak Adi? Iya, sekarang saya juga ingin mengajak anak-anak itu untuk belajar bernalar kritis gitu ya, Mhm, bernalar mhm, kritis mhm. sehingga pembelajarannya juga
setiap kali pertemuan saya kasih project gitu ya, saya kasih project, terus biar mereka juga kerjasama, biar mereka belajar untuk berrelasi, untuk belajar berkomunikasi gitu. Jadi selain berbasis game tadi, mungkin berbasis project itu salah satu langkah yang bagus sepertinya, Bu Lucy. Ya. Menarik juga ya Pak ya. Luar biasa nih idenya Pak Adi nih. Saya langsung Kreatif dapat ide, ya. lihat Bu Lucy langsung dapat pring ide gitu. Terima kasih loh Pak Adi. Luar biasa loh Pak Adi idenya ini. Nah, kira-kira Pak Adi ini kapan nih waktu penyelesaiannya Pak Adi untuk mendapatkan solusi yang Bapak sampaikan tadi nih? Ya, segera sih saya laksanakan. Mungkin mulai minggu depan langsung saya laksanakan seperti itu, Bu Lucy. Biar hasilnya juga lebih cepat seperti itu. Oke, luar biasa semangat. Nah, antusias sekali Pak Adi. Betul, demi siswa ini, demi siswa. Oke, demi pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak Adi ya. Betul sekali. Kira-kira berapa minggu Pak Adi? 1 minggu, berapa hari? Mungkin awalnya kita coba seminggu 2 minggu, nanti kita evaluasi hasilnya bagaimana. Iya. Ada kekurangan, kita perbaiki kekurangannya. Kalau sudah memang bagus, kita lanjutkan seperti itu. Oke, luar biasa. Baik nih, kita sudah di ujung sesi nih Pak. Ini apa ini yang Bapak dapatkan dari sesi perbincangan kita siang ini Bapak? Ya, tanpa saya sadari, saya menemukan solusi dari diri saya sendiri nih Bu Lucy terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak tadi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Lucy. Itu memberikan saya ide-ide, memberikan saya tiba-tiba mendapatkan solusi aja untuk menyelesaikan masalah saya sendiri seperti itu, Bu Lucy. Iya. Semangat ya Pak Adi ya. Ya, selalu semangat ini, selalu semangat. Nah, kalau begitu nanti kita ketemu lagi ya Pak Adi ya. Kita ketemu lagi di sesi waktu yang 1 minggu lagi ya Pak Adi. Bisa ya Pak Adi ya? Siap, bisa Ibu Lucy. Saya pengen dengar ceritanya Pak Adi nih tentang kegiatannya Pak Adi tadi yang kita pembelajaran berbasis proyek, kegiatan dengan belajar berbasis game tadi. Kayak seru sekali nih ya sama anak-anak ya. Oke, siap. Nanti kita saling berbagi hasilnya seperti itu ya. Oke, saya tunggu ya Pak Adi ya. Terima kasih loh Pak Adi ya. Terima kasih Bu Lucy. Sama-sama Pak Adi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gunakan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil. Oke, baik. Waktunya pas ini Bu Lucy, 13.26 pas ya. Alhamdulillah. Oke. Baik. Jadi saya mulai berarti sampai jam 13.43 ya. Oke. 13.43. Baik, saya catat. Oke, kita mulai Pak Adi ya. Oke, siap. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Ibu Lucy. Apa kabarnya Bu Lucy? Alhamdulillah, sehat selalu Pak Adi. Hari Jumat ini penuh dengan keberkahan ini Bu Lucy ya. Alhamdulillah. Hujannya juga berkah Pak Adi. Hari ini hujan berkah ini. Oh, hujan ya. Soalnya di tempat saya sekarang ini sedang panas-panasnya soalnya Bu Lucy. Oh, gitu. Nggak beda ya. Di sini hujan lebat ini Pak Adi. Oh, gitu. Iya. Mungkin sebentar lagi di sini juga hujan seperti itu. Bu Lucy, kita mau bicara apa ini Bu Lucy kira-kira untuk selama seminggu ini apa sih yang Bu Lucy rasakan? Mungkin ada yang ingin disampaikan seperti itu Bu Lucy. Iya Pak Adi, begini ya Pak Adi ya. Sebetulnya saya pengen ngobrol sama Pak Adi nih mulai kemarin, cuma kan karena Pak Adi sibuk ya. Alhamdulillah Pak Adi memberikan waktu untuk saya untuk bisa ngobrol nih ya. Terima kasih loh Pak Adi ya. Sama-sama Ibu, sama-sama. Jadi gini Pak Adi, saya tuh punya masalah di sekolah saya ya. Saya itu merasakan tidak nyaman dalam memberikan pembelajaran ke anak-anak gitu ya. Jadi kan kebetulan di tempat saya itu kan ada 2 lembaga ya Pak Adi ya. Ada 2 lembaga yang pagi dipakai untuk TK, siang dipakai untuk pos PAUD gitu ya. Nah, di mana tempatnya itu sama tapi dipakai oleh 2 lembaga gitu seperti itu. Oke. Nah, sehingga saya merasa sebagai guru tidak merasakan kenyamanan karena apa? Kita harus bongkar pasang, kita juga tidak leluasa untuk men-setting kelas. Karena kan kita harus pagi pasang, siangnya kita harus bongkar lagi. Setiap hari seperti itu Pak Adi. Betul. Karena jadi ya memang agak repot ya gitu. Ya, karena ada 2
manajemen di dalam satu gedung ya, jadi memang agak kesulitan untuk manajemen kelasnya seperti itu ya Bu. Iya benar Pak Adi. Lalu apa Bu Lucy yang harapkan misalnya yang dilakukan oleh manajemen sekolah misalnya seperti itu Ibu Lucy? Selama ini yang saya lihat dan saya amati dari pimpinan saya, kepala sekolah, itu dari cita beliau ya, dulu pernah sih mengundang apa itu manajemen atau pimpinan dari pos PAUD itu ya. Tapi setiap kali diundang tidak pernah datang Pak Adi, seperti itu. Dan yang kedua yang saya dengar dari apa itu kepala sekolah saya, beliau pernah mengatakan bahwa sebenarnya ada masalah internal juga sih, ada miskomunikasi. Iya. Betul. Ada miskomunikasi nih, jadi sehingga antara kepala sekolahnya pos PAUD dengan kepala sekolahnya TK itu tidak bisa terjadi gap gitu loh Pak Adi. Betul. Jadi saya juga bingung juga. Jadi karena ada miskomunikasi atau gap dari kedua manajemen tersebut, maka harapan Ibu Lucy untuk manajemen kelas yang optimal itu tidak dapat tercapai ya Bu Lucy ya, seperti itu ya? Iya benar Pak Adi. Lalu kira-kira kendala apa sih Bu yang dihadapi untuk mencapai harapan yang Ibu inginkan tadi itu? Kendalanya seperti apa itu Bu? Kendalanya yang kami rasakan adalah yang pertama kami kurang dukungan dari yayasan juga. Dari yayasan, kebetulan kan yayasan kan juga mantan pejabat setempat gitu loh ya. Jadi jadi ada kurang dukungan dari yayasan juga. Yang kedua juga kurang dukungan juga dari pejabat RT RW setempat gitu ya. Tadi ya ketika kami undang selalu tidak hadir seperti itu. Dan yang ketiga juga mungkin ya banyak sebenarnya ini kendalanya ya, tapi yang jelas adalah yang intinya adalah sebetulnya miskomunikasi itu sih Pak Adi. Itu yang penting yang saya lihat. Jadi karena ada kendala miskomunikasi itu, terus kurangnya dukungan dari manajemen dan juga pejabat tempat gitu ya, sehingga itu akan menjadi kendala untuk Bu Lucy mencapai harapan Bu Lucy tadi ya. Iya benar Pak Adi. Terus bagaimana dong? Apa yang harus dilakukan kira-kira yang seharusnya Bu Lucy lakukan untuk mencari solusi dari kendala tersebut Ibu? Apa ya Pak Adi ya? Mungkin waktu dekat mungkin saya akan berkomunikasi ya dengan pimpinan saya, dengan kepala sekolah saya. Mungkin saya akan mengajak beliau untuk bersilaturahmi mungkin ya, bersilaturahmi dengan pimpinannya pos PAUD. Nah kebetulan kan pimpinan pos PAUD itu kan juga Bu RW setempat gitu loh ya. Menarik ini ya. Pejabatnya Ibu RW sendiri seperti itu ya. Jadi nanti kami mungkin saya akan berdiskusi dengan beliau dan memberikan apa ya semangat mungkin ya, semangat kepada ibu kepala sekolah saya, karena sebetulnya kan karena kan sebetulnya kayak kurang adanya apa ya rasa, mungkin kurang adanya kepercayaan dia atau mungkin kurang keberanian dari kepala sekolah saya ya, sehingga di awal sudah ada rasa untuk kayak nggak mungkin deh kalau saya ke sana akan terjadi hubungannya lebih baik, seperti itu kayaknya kesannya seperti Pak Adi. Mungkin itu. Karena pimpinannya juga pejabat setempat mungkin Ibu ya. Iya Pak Adi, seperti itu. Oke. Nah, terus menurut Ibu Lucy sendiri apa yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan untuk mencapai hal tersebut atau menggapai solusi tersebut itu apa yang perlu ditingkatkan kira-kira Ibu? Yang perlu ditingkatkan adalah satu yang jelas komunikasi yang positif ya Pak Adi ya. Jadi nanti saya akan mungkin mencoba untuk melakukan pendekatan dengan pimpinan saya. Secara intensif ya, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol secara ya nyaman, secara santai gitu ya Pak Adi ya. Mungkin saya akan mengajak beliau untuk bersilaturahmi ke rumahnya Bu RW ya, sambil membawa apa gitu kan ya. Kalau misalkan kita membawa oleh-oleh kan kesannya kayak lebih kesan santai dan mungkin di situ itu kata kuncinya itu membawa oleh-oleh saat silaturahmi itu mungkin. Karena bagaimanapun juga bisa mencairkan suasana itu ya Ibu Lucy ya, membawa oleh-oleh itu ya. Iya, betul Pak Adi. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua nanti mungkin saya kan saya juga sebagai calon guru penggerak juga nih Pak Adi. Yang jelas saya juga nanti akan memberikan apa ya, masukan-masukan positif juga nih dengan adanya pelatihan-pelatihan juga. Kemarin juga saya mengadakan pelatihan juga di sekolah saya gitu ya.
Iya, pelatihan tentang ini budaya positif ya, karena kan kaitan dengan budaya positif juga ya Pak Adi ya. Cocok sekali tuh Ibu dengan solusi yang disampaikan Bu Lucy tadi kan ya. Ada kendala, terus ada solusi untuk memberikan pelatihan budaya positif. Wah, pas banget itu Bu Lucy, luar biasa. Mungkin saya akan mengundang Bu RW setempat ya, jadi pimpinan POSPAUD, nanti juga hadir juga nanti yayasan juga, sama nanti insya Allah mungkin saya akan menghadirkan pengurus Bapak Ibu guru ya, Ibu guru dari POSPAUD juga, sehingga nanti terjadi persamaan persepsi ya, persamaan persepsi seperti itu. Karena kan kita kan yang namanya sekolah TK kan nggak bisa ya Pak ya kalau nggak bermitra seperti itu. Betul. Menarik ini solusi yang disampaikan Bu Lucy sampai membuat sebuah pertemuan atau pelatihan menciptakan budaya positif, terus kemitraan TK dengan warga sekitar seperti itu sesuatu yang luar biasa, sebuah solusi yang menurut saya pribadi itu juga kira-kira bisa menyelesaikan permasalahan dari Bu Lucy luar biasa ini. Nah, sekarang kira-kira rencananya Bu Lucy itu kapan dilaksanakan ini solusinya ini? Waduh, kayaknya kalau dalam waktu dekat kayaknya belum memungkinkan Pak Adi. Kemarin saya sudah ngobrol sih ya, dengan Ibu Kepala Sekolah. Beliau punya inisiatif sih untuk nanti bersilaturahmi pas agendanya, pas agenda halal bihalal Pak Adi. Seperti itu. Pas ini ya, agenda halal bihalal pas di bulan Ramadan. Wah, pas ini. Iya, seperti itu. Bagus sekali nih pemilihan timing waktunya juga pas banget gitu ya, dibarengkan sama halal bihalal di bulan Ramadan ini. Luar biasa ini Bu Lucy ini dalam mencari waktu penyelesaian masalahnya ini luar biasa. Terus kedepannya apa ini Bu Lucy? Kira-kira rencana Bu Lucy apabila harapan Ibu Lucy sudah berhasil itu ya, mempertemukan kedua pimpinan, terus silaturahim, terus akhirnya ada misalnya tercapai kesepakatan kelas gitu. Kedepannya apa yang dilakukan Ibu Lucy seperti itu? Yang saya lakukan ya, Pak ya? Yang saya lakukan yang pertama saya ingin menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat ya, dengan lingkungan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menjalin hubungan yang positif juga dengan pengurus atau manajemen juga dari POSPAUD, karena kan kita kan satu atap ya Pak ya, seperti itu. Terus mungkin saya juga akan bermitra juga Pak ya. Jadi misalkan kita ada kegiatan kayak pentas seni misalkan ya. Kita kan setiap tahun ada pentas seni Pak untuk anak TK itu. Ini kita juga bisa berkolaborasi ya dengan ibu-ibu POSPAUD ya, sehingga mereka merasa dibutuhkan ya, mungkin seperti itu. Wah, ya Pak Dia. Menarik ini. Yang disampaikan Bu Lucy tadi pentas seni, terus mengajak ibu-ibu guru lain, sepertinya solusinya sudah lebih kemana-mana ya. Tadi kan saya tangkap di awal itu permasalahan antar manajemen, sekarang pun guru-gurunya pun diajak untuk menciptakan budaya positif, bekerja sama, berkolaborasi. Itu menurut saya luar biasa ide dari Ibu Lucy seperti itu Ibu Lucy. Iya, karena kan kuncinya adalah komunikasi, Pak. Kalau misalkan kita guru-gurunya baik, ya, komunikasinya baik, hubungannya baik, nanti kan juga akan mengarah ke manajemen juga, Pak. Akhirnya kita sama-sama bisa mengembangkan sekolah kita dengan positif juga. Seperti itu sih, Pak. Betul sekali, Bu Lucy. Saya sangat nanti nih hasil dari solusinya Bu Lucy setelah berhasil mempertemukan kedua manajemen, terus ngobrol silaturahmi di bulan Ramadan, terus mendapatkan hasil yang positif, mendapatkan hasil yang baik, sehingga nanti harapan Bu Lucy tadi agar guru-guru di TK dapat memanajemen kelas dengan lebih baik tercapai gitu ya. Saya sudah gak sabar ini Bu Lucy untuk melihat kelanjutan hasil dari solusi yang disampaikan Ibu Lucy ini. Iya, doakan ya Pak Adi ya, semoga lancar ya Pak Adi. Ya, kita selalu berdoa agar hal-hal yang baik yang kita lakukan itu selalu memberikan manfaat kepada orang lain seperti itu ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Adi ya, sama-sama, sudah meluangkan waktu. Maaf loh ya, saya sering merepotkan Pak Adi nih. Justru saya terima kasih sama Bu Lucy. Karena Bu Lucy mengajarkan banyak hal kepada saya ini, hal-hal yang positif ini luar biasa Bu Lucy ini. Sama-sama Pak Adi, terima kasih. Oke, baik. Mungkin seperti itu dulu Ibu Lucy. Nanti di lain waktu dapat kita lanjutkan kembali pembicaraan positif ini gitu ya.
untuk sama-sama mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada terjadi di sekitar kita. Seperti itu ya Ibu Lucy? Iya Pak Adi, sama-sama Pak Adi. Baik, kalau gitu dapat saya akhiri Ibu Lucy. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.